Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang masalah futur, yaitu penyakit-penyakit atau faktor-faktor yang menghambat gairah, semangat, motivasi untuk berbuat taat. Ini biasanya menjangkiti orang-orang yang pada awalnya memiliki semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Allah Subhanahu wa taala buka hatinya untuk kebaikan. Kemudian dia mengalami masa-masa futur, yaitu masa-masa kosong, masa-masa rawan di mana imannya melemah dan menurun. Kita harus mengetahui ikhwan fillah sebab-sebab timbulnya penyakit ini, penyakit futur ini. Apa-apa saja yang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada penyakit futur. Penyakit futur ini adalah penyakit lemahnya iman, ya, lemahnya iman hingga seorang itu terhambat dari banyak ketaatan. Ya, kita harus mengetahui bahwa di sana sangat banyak sekali celah-celah yang bisa dimasuki oleh syaitan, yang mana syaitannya tidak pernah mengenal kata menyerah untuk menaklukkan seorang anak Adam. Kalau dia terhambat dari satu pintu, maka ia akan mencari pintu-pintu yang lain. Kalau ia bisa langsung menaklukkan anak Adam itu, maka ia akan langsung menaklukkannya. Jika tidak, maka ia akan memakai orang lain untuk menyesatkan ataupun untuk menaklukkan orang ini ataupun seorang insan tersebut atau anak Adam itu. Maka dari itu kita harus mengetahui celah-celah yang bisa ditutupi oleh musuh, yaitu setan, mengetahui dari mana datangnya makar-makar setan dan mengetahui bagaimana cara untuk menangkalnya ataupun untuk menangkisnya, untuk kita katakan menyelamatkan diri kita dari panah-panah setan ini. Ikhwan fillah, Ibnu Jauzi telah menulis buku yang besar tentang talbis iblis, ya, bagaimana talbis, yaitu tipu daya iblis, makar iblis terhadap anak manusia. Ia masuk dari banyak pintu untuk menyesatkan Bani Adam. Ia masuk ke dalam hatinya, masuk melalui telinganya, masuk melalui lisannya, masuk melalui akalnya dan lain sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai oleh seorang insan. Dia harus mengetahui asbabul futur, penyebab-penyebab terjadinya hal itu. Nah, di sini ikhwan fillah kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Satu hal, ini perkara pertama yang disebutkan di dalam buku Al-Futur Ilajuha, Asbabuha wa Ilajuha, futur, sebab-sebab dan cara untuk mengatasinya. Penulis menyebutkan sebab pertama yang menyebabkan seorang anak Adam itu futur adalah al-ghurur wa hubbul zuhur wa didduha minal istihana wal la mubalah. Penyebab pertama
melemahnya motivasi, hilangnya motivasi, kendurnya semangat beribadah, ya. Kemudian lesunya iman adalah ghurur, yaitu takjub terhadap diri sendiri. Ini penyakit ghurur namanya. Dan hubbud zuhur, gila popularitas atau mengejar popularitas, mengejar sebutan, niat yang melenceng dan tidak ikhlas. Atau kebalikannya, yaitu merasa diri kerdil dan bersikap masa bodoh. Ini lawan dari kedua sifat tersebut. Ghurur, yaitu takjub terhadap diri sendiri, ini sering membuat seorang itu lupa diri, akan menghambatnya dari banyak kebaikan. Kita lihat banyak orang-orang yang punya potensi untuk menjadi lebih baik. Bahkan dengan potensinya itu dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Akan tetapi karena sifat gururnya ini atau penyakit gurur ini, ia terhalang dari semua itu. Dia merasa berpuas diri dengan apa yang ada pada dirinya. Dia merasa berpuas diri dan dia merasa sudah kita katakan sampai pada puncaknya, sehingga kadang-kadang dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Banyak orang-orang yang seperti ini. Mereka terhambat dari kebaikan, ya, lemah motivasi, karena merasa sudah sempurna, dia sudah sampai pada puncak, dan takjub kepada apa yang telah dilakukannya. Ya, ghurur namanya, yaitu penyakit takjub terhadap diri sendiri, atau disebut juga dengan ujub, ya, perasaan ujub terhadap diri. Nah, ini akan menghambatnya dari kebaikan, dari ibadah. Jadi karena dia sudah merasa puas, dia merasa apa yang dilakukannya sudah cukup, tidak perlu penambahan lagi. Nah, kalau tidak ada penambahan, itu pasti ada pengurangan. Ya, karena kalau seorang merasa dia sudah sampai pada puncak, maka jalan yang ada di hadapannya adalah jalan menurun. Kalau kita mendaki gunung, kita merasa sudah sampai di puncak, maka perasaan kita, jalan yang berikutnya adalah jalan menurun. Nah, ini perasaan yang sebenarnya salah dan keliru. Ini dari setan. Setan ya menggambarkan kepada dirinya, kepada orang ini, seolah-olah dia sudah sampai kepada kita katakan puncak dari amalan, puncak ibadah, puncak ketaatan, dan dia merasa puas dengan ibadahnya. Ya, kita tahu bahwasanya para nabi saja tidak puas dengan apa? Dengan ibadah yang mereka lakukan. Mereka terus menambah dan menambah. Ya, mereka terus menambah dan menambah. Hingga Nabi, ya, Nabi SAW, beliau melaksanakan salat malam hingga bengkak telapak kaki beliau. Hingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini semua? Bukankah engkau telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang?" Maka apa kata Nabi? "Afala akuna abdan syakura? Bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur, yang terus menambah ketaatan dan tidak pernah merasa puas, tidak merasa sudah sampai pada puncaknya?" Coba lihat para sahabat Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga. Mungkin sebagian orang akan beranggapan, berasumsi bahwa jika dia diberi kabar gembira, berita gembira berupa surga, mungkin dia merasa sudah sampai pada puncaknya, pada puncak tujuannya, dan dia mungkin tidak perlu merasa tidak perlu lagi untuk menambah ibadah-ibadahnya. Coba lihat para sahabat radhiyallahu anhum, sebagian dari mereka itu ada yang sudah dijamin masuk surga. Tapi coba lihat, apakah mereka mengendurkan ibadah mereka atau terus menambah, seolah tidak merasa puas walaupun mereka sudah dijamin masuk surga. Ini adalah contoh Ibn Fiddin, ya, contoh untuk menjaga kita katakan iman agar tidak drop, jatuh hingga jatuh kepada penyakit futur tadi, yaitu dia meninggalkan ibadah, dia meninggalkan kita katakan ketaatan karena dia sudah merasa berpuas diri dengan apa yang diperolehnya.
Jadi intinya, Ikhwan Fillah, janganlah kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena ini adalah salah satu penyebab kita jatuh kepada penyakit gurur tadi. Dan gurur itu akan menjadi sebab kita futur, yaitu meninggalkan ibadah kita. Nah demikian, Ikhwan Fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Dan gila popularitas atau hubbuz zuhur. Nah ini juga penyakit. Orang yang mengejar sebutan, nah ketika dia tidak memperoleh sebutan itu, maka dia akan meninggalkan apa? Meninggalkan ibadah. Dan ini adalah penyakit yang menimpa orang-orang yang rusak keikhlasannya. Coba lihat. Kita lihat si fulan, pada awalnya dia rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin ta'lim, rajin menuntut ilmu, kemudian rajin segalanya. Tapi ternyata ada sesuatu yang rusak di dalam hatinya, yaitu niatnya yang menyimpang. Yaitu ternyata dia selama ini melakukan itu untuk mengejar popularitas ataupun sebutan, untuk suatu sebutan. Maka ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya ini, maka dia akan futur. Dia akan mundur ke belakang. Dia akan meninggalkan semua itu. Ketika dia merasa tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dari apa yang dilakukannya itu, dari ketaatan-ketaatan yang dilakukannya itu, maka dia akan menarik diri. Dia akan mundur. Nah ini banyak kita lihat orang-orang yang melenceng niatnya, rusak keikhlasannya. Ada noktah hitam ataupun bintik hitam, noda hitam pada niat dan keikhlasannya. Maka lihatlah, ketika dia tidak memperoleh apa yang diinginkannya atau merasa tidak mencapai apa yang ingin ditujunya, yaitu sebutan ataupun popularitas, maka dia akan menarik diri. Dia akan meninggalkan apa yang selama ini dikerjakannya. Nah itu adalah salah satu penyakit futur atau penyakit yang bisa menyebabkan orang itu jatuh kepada futur, yaitu hubbuz zuhur. Jadi ghurur dan hubbuz zuhur ini merupakan penyebab orang itu terhalang dari kebaikan dan jatuh kepada futur. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya takjub pada diri sendiri. Ya dia merasa puas, padahal sebagian orang, coba lihat, dia merasa puas dengan ilmu yang sudah dimilikinya dan dia merasa tidak perlu menambah. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, ini pelajaran dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Rabbi, tambahkanlah ilmu untukku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk menambah ilmu. Menyuruh untuk menuntut ilmu, itu seorang nabi. Lalu mengapa ada sebagian orang dari kita yang merasa puas dengan ilmu yang sudah dimilikinya dan dia tidak perlu lagi merasa menambah? Wah, saya sudah tamat kaji, nggak perlu lagi menambah kajian. Itu sajanya aku sudah dengar sejak bertahun-tahun yang lalu. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Ya, sementara ini orang ini mungkin punya potensi. Ya, potensi untuk apa? Untuk maju dan untuk kita katakan lebih bermanfaat bagi umat. Mungkin dia punya kita katakan pemahaman yang tajam, pemahaman yang dalam, akal yang bisa diajak untuk menuntut ilmu lebih jauh lagi, untuk tafaqquh fiddin. Tapi karena gurur tadi, ia terhalang dari kebaikan-kebaikan ini. Mungkin sebagian orang ada yang kita maklumi kemampuannya terbatas. Ya, nanti akan kita sebutkan. Ya, perkara sebaliknya yaitu apa? Merasa kerdil dan bersikap masa bodoh. Ini lawan dari dua sikap ini ya. Jadi sebagian orang yang punya potensi, dia merasa sudah tamat kaji, sudah sampai puncaknya, sehingga dia tidak perlu lagi untuk menambah ilmunya. Ya, dia meninggalkan majelis, dia meninggalkan ibadah karena merasa dia sudah sampai kepada puncaknya. Padahal dia punya potensi untuk maju. Ya, dia punya potensi untuk berkembang, dia punya potensi untuk menjadi lebih dari sekedar seorang penuntut ilmu, bahkan dia punya kesempatan untuk kita akan meraih tingkatan yang lebih tinggi, misalnya tingkatan sebagai seorang alim dan seterusnya. Tapi karena dia merasa telah sampai kepada puncaknya, takjub kepada diri sendiri dan merasa tidak perlu untuk menambah, maka dia pun istilah kita tak duduk. Akhirnya dia ketika orang itu sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau orang itu sudah merasa sampai kepada puncak, maka apa perasaan berikutnya? Dia akan merasa jalan yang di depannya adalah jalan menurun. Nah begitulah dia sunnatullahnya.
Ya, maka dari itu Nabi tidak pernah merasa beliau sudah sampai kepada puncak amal hingga tidak perlu lagi menambah amal. Beliau terus salat malam hingga bengkak kaki beliau. Ya, ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau jawab, bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, beliau diperintahkan untuk menambah ilmu. Ya, padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga para sahabat Ibn Fiddin, mereka tidak pernah merasa sudah sampai kepada puncak hingga tidak perlu lagi untuk menambah ibadah-ibadah ataupun meningkatkan kualitas ilmu dan amal mereka. Nah, demikian juga gejala mengejar sebutan ataupun niat yang melenceng tadi. Atau kebalikannya, yaitu merasa diri kerdil. Nah, ini juga merupakan penyebab futur. Ada sebagian orang dia merasa kerdil, ya. Sikap merasa kerdil, merasa diri ini kecil dan kerdil ini merupakan penyakit yang berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa menyeret kepada satu dosa besar, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang terkena penyakit ini, yaitu apa? Al-istihan bin nafsi, merasa diri hina dan kerdil. Dan sebagian orang ada yang mengerdilkan dirinya hingga hilang motivasi. Nah, kalau orang itu sudah hilang motivasi, maka bagaimana? Maka dia akan lambat laun akan jauh dari keimanan, dari ketaatan. Jatuhlah dia kepada penyakit futur. Jadi kita jangan merasa kerdil, ya, jangan merasa diri kerdil. Demikian pula sebaliknya, jangan merasa apa? Gurur, merasa takjub, merasa hebat dengan apa yang telah dilakukan. Jadi kita di antara keduanya, tidak merasa kerdil hingga dengan perasaan kerdil itu kita merasa terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang berkata kepada dirinya, dia mengatakan, aku ini bukan apa-apa, apalah aku ini, ya sudah begini. Jika hilang motivasi, ya tidak ada motivasi untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amal, kualitas ibadah. Dia merasa dia tidak bisa, tidak mampu untuk berlomba dengan sipulan dan sipulan di dalam urusan-urusan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk urusan akhirat, kita harus berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Kita harus melihat orang yang di atas kita, jangan melihat orang yang di bawah kita. Nah, ini kekeliruannya. Sebagian orang keliru di dalam memahami hadis Nabi. Lihatlah orang yang di bawah kamu, janganlah lihat orang yang di atas kamu. Itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, kita harus melihat orang yang di atas kita. Untuk apa? Untuk menumbuhkan semangat untuk berkompetisi, ya, dan berlomba-lomba dengan orang lain di dalam urusan akhirat. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi janganlah kita merasa diri kerdil. Wah, aku ini belum setaat sipulan, segenlah datang ke majelis ilmu, masih kayak gini penampilannya. Kadang-kadang ada orang yang mengerdilkan dirinya, ya, dan merasa ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membiarkan dirinya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan rahmatnya daripada kemarahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ya kedua tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba-hambanya, apalagi hamba itu mau kembali kepada jalannya. Jadi janganlah kita merasa diri kerdil, ya, jangan merasa diri itu kerdil sehingga merasa tidak bisa untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Bahwa saya ini nggak bisa menuntut ilmu, saya ini bodoh, saya ini jahil, saya ini dan lain sebagainya. Ini adalah ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang justru akan menghambatnya dari kebaikan. Dan kalau ini terus dipertahankannya, maka dia bisa jatuh kepada futur. Kita lihat sebagian orang yang seperti ini bicaranya, seperti ini sikapnya, bagaimanakah kesudahannya? Dia akan futur. Ya, dia terus merasa kerdil dan akhirnya dia ya merasa dirinya bukan apa-apa sama sekali. Nah, lebih parahnya apabila dia sampai jatuh kepada al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ya pepatah kita mengatakan man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti mendapatkannya. Ya, berapa banyak orang-orang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an yang pada awalnya dia merasa ya tidak mampu, tapi dengan motivasinya, dengan semangatnya dan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi orang yang mampu.
bisa meraih apa yang dicita-citakannya. Tahukah kita semua bahwasanya Ibnu Hazm Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Andalusi, salah seorang ulama, dia itu memulai menuntut ilmu itu pada usia 40 tahun. Itu dia baru memulai menuntut ilmu. Ya, pada usia seperti itu. Ya boleh dikatakan usia mendekati senja. Tapi dia tidak pernah putus asa, dia terus belajar hingga dia mencapai tingkatan ulama. Jadi jangan kita lemah motivasi. Sebagian orang merasa dirinya kerdil, tidak bisa atau malu-malu, ya karena dengan kerdilnya diri itu akan timbul rasa malu yang berlebihan dan itu menghambatnya dari kebaikan. Ya, itu menghambatnya dari kebaikan yang fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi janganlah kita mengerdilkan diri sendiri. Ya kita harus berjiwa besar. Kita harus punya motivasi yang tinggi. Ya kita harus punya al-himmah al-aliyah. Ya punya cita-cita dan semangat yang tinggi. Ya, nah demikian. Karena tidak akan mungkin meraih sesuatu yang mulia kecuali orang-orang yang memiliki apa? Memiliki semangat yang tinggi dan memiliki cita-cita yang tinggi pula. Kemudian sikap masa bodoh. Ya, sebagian orang memiliki sifat Allah mubalah, yaitu dia bersikap masa bodoh saja. Tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu, bersikap masa bodoh terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Nah, ini adalah penyakit. Nah, biasanya penyakit ini menimpa orang-orang yang telah merasuk hubbud dunia dalam hatinya. Penyakit wahan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Ya, penyakit wahan yaitu apa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Hingga dia tidak peduli lagi dengan urusan-urusan akhirat. Dia tidak peduli lagi dengan urusan-urusan agama. Diajak berinfak, dia masa bodoh saja. Ya, diajak untuk menuntut ilmu, dia masa bodoh saja. Ya, diajak untuk memperbaiki diri, ya, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, dia masa bodoh saja. Nah, ini sikap masa bodoh seperti ini, ya, mungkin karena kekecewaan atau karena suatu hal yang menimpa dirinya, ini akan menyeretnya jatuh semakin jauh dari keimanan dan akan jatuh kepada penyakit futur tadi. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian di sana ada sebab-sebab ghurur. Ya, sebab-sebab seorang itu jatuh kepada ghurur, yaitu takjub kepada diri sendiri. Sebab pertama adalah pujian dan sanjungan. Ya, kalau kita terbiasa mendengarkan pujian dan sanjungan dan tidak terbiasa mendengar kritik dan nasihat, maka kita bisa terkena penyakit ghurur. Ada sebagian orang nggak suka dia kalau sudah mendengar kritik dan nasihat. Tapi kalau mendengar pujian dan sanjungan, maka dia ingin itu kalimat diulang berkali-kali. Padahal ini sangat berbahaya. Seseorang bisa jatuh kepada ghurur dari Ibn Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, sebagian orang baru semangat dia berbuat taat kalau sudah mendengar pujian dan sanjungan, dan dia membiasakan dirinya terhadap hal ini, dan itu akan sangat berbahaya. Ketika pujian dan sanjungan itu tidak datang kepadanya, maka dia akan berhenti dari amal tersebut. Nah, kemudian ya, tidak biasa mendengarkan kritik dan nasihat. Ini merupakan konsekuensi timbal balik. Kalau seorang ya sudah terbiasa dengan pujian dan sanjungan, ya, membiasakan diri dengan pujian dan sanjungan untuk mendengar pujian dan sanjungan, maka ya satu ketika dia akan sampai kepada suatu titik di mana dia akan benci, tidak suka untuk mendengarkan kritik dan nasihat. Baik. Rasulullah SAW bahkan menyebut pujian dan sanjungan yang berlebih-lebihan itu sebagai al-qata', yaitu suatu yang memutus leher seseorang. Nabi mengatakan ketika ada seorang laki-laki yang memujirkannya di hadapan beliau, maka Nabi mengatakan ahlaktum au qata'tum dhahra rajuli. Nabi mengatakan kepadanya, engkau telah membinasakannya, atau engkau telah memutus punggung orang ini, engkau telah menebas punggung orang ini. Artinya apa di sini? Yaitu akibat dari pujian-pujian seperti itu, ikhwan fillah. Nah, kemudian juga dalam riwayat lain Rasul mengatakan wailak fata'ta unuqa sahibik. Celaka kamu telah memenggal leher temanmu.
Itu seolah-olah kita memenggal leher teman kita dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan tersebut. Apalagi pujian-pujian itu berlebih-lebihan. Baik. Maka dari itu Rasulullah SAW menyuruh kepada orang-orang yang suka mengumbar pujian agar melempar wajah mereka dengan tanah. Nabi mengatakan, "Uhtu fi wujuhil maddahin at-turab." Lemparkanlah tanah ke muka orang yang suka mengumbar pujian. Rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, yaitu apa? Ya, itu apa namanya? Pujian dan sanjungan. Kemudian sebab yang kedua, sebab ya jatuhnya seorang itu ke dalam sifat gurur adalah memiliki pandangan yang sinis dan telinga yang suka menguping. Ini salah satu penyebab gurur. Yaitu apa? Suka untuk apa? Menguping, kita katakan apa namanya? Mencari tahu. Ya, apa namanya? Ingin tahu. Semuanya ingin diketahuinya tentang ini dan itu. Padahal tidak semua perkara harus kita ketahui. Semakin banyak perkara yang kita ketahui tentang orang lain, mungkin akan semakin merusak hati kita. Yang lebih baik kita tidak tahu. Ya, dia ingin terus mencari tahu si fulan baru beli apa, baru memiliki apa, baru dapat nikmat apa. Terus dia kupingi, terus dia cari-cari, dia dengar-dengar beritanya. Ada sebagian hal di Palestina yang kalau kita tahu, kalau kita mengetahui tentang orang lain terlalu banyak, maka kita akan jatuh kepada hasad. Akan muncul hasad, dan hasad ini akan membuat kita jatuh kepada sikap gurur tadi. Atau kita merasa, wah, kalau begitu saya lebih hebat daripada si fulan. Saya ini lebih tinggi daripada si fulan, hingga dia merasa gurur. Jadi hindarilah atau tinggalkanlah sifat suka menguping. Ya, suka menguping. Ada sebagian orang yang ingin tahu segalanya, ingin tahu terlalu banyak tentang orang lain. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyembunyikan nikmat sebagai nikmat. Ya, Nabi mengatakan, "Istainu bi injahi awaijikum bil kitman. Fa inna likulli dhi ni'matin mahsud." Ya, artinya pergunakanlah dengan merahasiakan apa yang sebagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu itu dengan merahasiakannya. Ya, artinya apa? Merahasiakan sebagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Kenapa? Karena setiap orang yang diberi nikmat itu ada orang yang hasad kepadanya. Nah, jadi kita harus menyembunyikan. Demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sebagian orang yang suka pamer, memamerkan apa yang telah diperolehnya, ini akan menimbulkan ekses yang negatif bagi orang lain. Ya, sebagian orang yang lemah hatinya, ya bisa saja dia terpengaruh dengan itu, kemudian dia jatuh kepada penyakit gurur tadi. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itu yang kedua, yaitu suka menguping. Jadi hindarilah kebiasaan suka menguping, ya, mencari-cari berita tentang orang lain. Nah, ini dia. Sebagian orang itu ada yang kegemarannya itu suka mencari-cari berita tentang si fulan dan si fulan. Si fulan bagaimana? Si fulan bagaimana? Nah, jadi dia terlalu banyak untuk menyibukkan dirinya dengan orang lain. Nah, demikian. Dan kadang-kadang ketika dia ingin tahu berita tentang orang lain supaya dia merasa tidak ada orang yang lebih tinggi dari dirinya. Nah, inilah yang menimbulkan penyakit gurur tadi. Ya, dia ingin menguping tentang si fulan. Nah, setelah tahu, lalu dia mengatakan, si fulan itu belum apa-apa. Dalam hatinya mungkin dia tidak ucapkan, tapi dalam hatinya dia mengatakan, berarti si fulan itu di bawah saya. Nah, kemudian dia cari lagi berita tentang si fulan. Ya. Yang mana ikhwan-ikhwan, belum tentu berita-berita yang didengar tentang si fulan itu benar. Boleh jadi salah dan keliru. Lalu dia sedang jatuh kepada kesimpulan yang salah. Dia merasa dirinya lebih hebat daripada si fulan dan si fulan yang dia dengar beritanya tadi dari orang lain atau dari isu-isu dan lain sebagainya. Nah, inilah ya kebiasaan yang tidak baik, itu suka menguping tentang orang lain. Kemudian sebab yang ketiga adalah suka terlibat dalam perselisihan dan gembira melihat kesalahan pihak yang berbeda pendapat dengannya. Ya.
yaitu suka berdebat, apalagi debatnya debat kusir. Nah, ini dihindari. Dan biasanya orang seperti ini, debat kusir ini, yang dia cari adalah bukan benar dan salah, bukan mencari kebenaran, tapi mencari apa? Menang, menang-menangan. Wah, saya menang, saya lebih hebat dari sebulan. Kenapa? Saya hujah dia, nggak bisa menjawab dia hujah saya. Nah, demikian. Kadang-kadang muncul seperti itu. Dan dia merasa sudah sampai kepada puncak ilmu, ya, dan merasa tidak perlu lagi untuk menambah ilmu. Dengan apa? Dengan sikap seperti itu. Jadi sebagian orang ada yang membiasakan dirinya suka berdebat. Nah, ini tidak baik. Ya. Bagi para penuntut ilmu juga ini adalah kebiasaan yang tidak baik, yaitu apa? Berdebat. Ya, berdebat. Sebagian orang yang suka berdebat seperti ini, bahkan kadang-kadang karena tidak tahunya dia tentang keadaan dirinya, kedudukan dirinya, kadang-kadang dia mendebat orang yang lebih alim daripada dia. Ya, yang lebih sebenarnya yang lebih pantas dia itu menuntut ilmu, bukan mendebatnya, tapi apa? Menuntut ilmu, mencari faedah. Tapi demikian sebagian orang, sebagian penuntut ilmu lebih suka berdebat, debat kusir, yang ujung-ujungnya bukan cari faedah atau mencari kebenaran, tapi untuk mencari menang kalah. Ya, kadang-kadang dia mengambil kesimpulan sendiri, dia katakan, wah, berarti si fulan jatuh atau kalah dengan saya. Ya, dia tidak bisa mematahkan hujah saya. Nah, demikian. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini gurur. Ya, adalah salah satu penyebab jatuhnya seorang itu kepada gurur. Khususnya bagi para penuntut ilmu, ya. Para penuntut ilmu yang membiasakan debat kusir ini biasanya sering jatuh kepada hal-hal seperti ini. Dan dia akan gembira melihat kesalahan pihak yang berbeda pendapat dengannya. Dan satu kebiasaan buruk, ya, yaitu apa? Berdebat dengan orang yang seharusnya antum mengambil faedah ilmu darinya. Maka dari itu termasuk adab yang kurang baik seorang murid kepada gurunya adalah mendebat guru. Ya, bertukar pikiran lain dengan debat kusir. Kalau bertukar pikiran, mudzakarah itu baik. Tapi kalau berdebat, apalagi mendebat orang yang seharusnya, saya katakan seharusnya kita mengambil faedah darinya, maka itu kurang baik. Itu dia bisa terhalang dari ilmu. Itu satu. Yang kedua, dia bisa kena penyakit gurur tadi. Mungkin dia akan merasa, wah, berarti saya lebih tinggi ilmunya daripada si fulan. Padahal dia seharusnya belajar dengan si fulan itu, bukan dia merasa lebih tinggi daripada si fulan. Nah, ini banyak menimpa para penuntut ilmu, ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Para penuntut ilmu, ya, yang membiasakan diri suka berdebat. Debatnya bukan debat ilmiah, tapi debat kusir. Rasulullah SAW menjamin orang-orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia di pihak yang benar, dengan apa? Dengan istana di bagian tengah surga. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hindarilah, ya, kita katakan kebiasaan suka berdebat, debat kusir. Dan banyak orang-orang yang futur, ya, yang futur akibat dari debat. Nah, setelah berdebat mungkin dia patah hujahnya, atau dia tidak bisa menundukkan orang lain dan lain sebagainya. Akhirnya dia futur. Ya, setelah debat itu dia futur. Ya, merasa tidak ada gunanya dia menuntut ilmu, tidak ada gunanya dia mendalami agama. Akhirnya dia futur dari menuntut ilmu sama sekali. Azani Allah wa iyyakum. Jadi hindarilah debat, terutama kepada orang-orang yang seharusnya antum mengambil faedah ilmu darinya. Kalau dia orang jahil, maka tidak ada gunanya antum berdebat dengannya. Kenapa? Karena seharusnya antum mengajarinya, bukan mendebatnya. Rasulullah telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang menuntut ilmu, liyumari bihi al-juhala, untuk untuk membodoh-bodohi orang-orang yang jahil. Jadi dengan ancaman an-nar aula bihi, lebih layak baginya. Nah, demikian ya Fanifidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hindarilah debat ini, ya, terutama di dalam masalah-masalah agama. Ya, di dalam masalah-masalah dunia saja, kalau kita tidak perlu untuk berdebat, maka tinggalkanlah majelis perdebatan. Kadang-kadang ada juga orang-orang yang berdebat dalam masalah-masalah atau urusan-urusan dunia, akibat dari perdebatan itu renggang persaudaraan, malas dia ngaji,
Malas dia ke masjid. Kenapa? Karena jumpa si fulan tadi berdebat-debat ya dengan perdebatan yang sangat hebat. Bukan masalah agama, tapi masalah apa? Dunia. Masalah-masalah dunia. Kan kadang-kadang ada sebagian orang yang membiasakan diri atau kebiasaan buruknya itu suka debat kusir. Semua orang diajaknya debat. Nah, akhirnya ketika mungkin ada satu hal dia kalah debat, akhirnya dia nggak ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Karena ada si fulan yang mengalahkan saya debat, kan begitu? Nah, karena dia debatnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari menang kalah. Kenapa nggak datang ngaji? Wah, aku baru debat dengan si fulan, kalah, kan begitu? Akhirnya dia tidak ngaji, tidak ke masjid, bahkan dia tidak kumpul-kumpul dengan apa? Dengan ikhwan-ikhwannya, dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena menghindari jumpa dengan orang yang dia kalah debat dengannya. Nah, demikian. Jadi hindarilah ya kebiasaan yang buruk ini, yaitu debat kusir. Karena itu dilarang. Di dalam urusan agama itu lebih lagi. Artinya dilarang lagi. Nah, di dalam urusan dunia juga hendaklah kita hindari perdebatan-perdebatan seperti ini atau majelis-majelis debat seperti ini, karena nggak ada gunanya. Nah, demikian ikhwan fillah azza wa jalla. Nah, kemudian bagaimana terapi pengobatan bagi orang yang terkena penyakit gurur? Itu dari sebab-sebabnya. Lalu bagaimana terapi pengobatan bagi orang yang terkena penyakit gurur ini? Yang pertama, ikhwan fillah, hendaklah ia dekat dengan ulama atau dengan orang alim, ya, dengan orang alim yang bisa melembutkan hatinya. Karena penyakit gurur ini, ujub kepada diri sendiri, itu biasanya karena kerasnya hati. Ya, dan biasanya berteman dengan orang soleh, dengan ahli ilmu, itu bisa melembutkan hatinya. Dan hal ini sangat banyak membantunya. Ya, di dalam apa? Di dalam menghilangkan penyakit hubbuz zuhur tadi, yaitu penyakit ujub yang ada di dalam hatinya. Dan di antara terapi pengobatannya adalah membiasakan diri untuk menerima nasihat dari teman-teman. Ya, membiasakan diri untuk menerima nasihat. Nah, nasihat ini ikhwan fillah, ada sebagian orang yang alergi dengan nasihat. Ya, dia nggak suka nasihat. Dan kalau dinasihati kadang-kadang dia malah marah dia. Dinasihati malah marah-marah atau melawan. Ya, wah, aku nggak perlu kau nasihati gitu katanya. Dan merasa dia orang yang tidak lagi butuh nasihat dan hanya perlu untuk menasihati orang lain, tidak perlu untuk dinasihati. Nah, ini adalah kita katakan satu sikap yang salah, ya. Nah, itu akan menghalangi dia dari terapi pengobatan penyakit gurur tadi. Nah, jadi terapi pengobatannya adalah dengan menerima nasihat dari teman-teman. Ya, kadang-kadang kita ini seperti kita melihat satu permainan. Orang yang bermain mungkin nggak merasa kesalahan yang dilakukannya, tapi orang yang menonton tahu salahnya, walaupun nggak seahli orang yang bermain itu. Kalau kita main bulu tangkis misalnya, orang yang nonton biasanya lebih pandai, komentatornya lebih pandai daripada yang main. Padahal ya tentunya yang lebih ahli adalah yang bermain itu. Ya, jadi antum janganlah menganggap diri antum menjadi kerdil dengan menerima nasihat orang lain. Anggaplah seperti itu. Ya, kita main bulu tangkis, orang-orang nonton, wah pulang kamu salah, akhirnya jangan pukul seperti itu. Ya. Apakah lantas orang yang memberi komentar ini, si komentatornya lebih ahli bermain bulu tangkis daripada pemain itu? Tidak. Yang pemain itu lebih ahli. Ya, cuma dia harus mendengar dari orang lain. Dia jangan merasa, wah saya bodoh, nggak pandai main bulu tangkis. Kenapa? Karena ada orang yang mengkritik, penonton pada mengkritik. Ya tentunya ikhwan fillah, ya seperti itu keadaannya. Ya, kadang-kadang kita butuh orang-orang di luar untuk untuk memperbaiki apa yang ada pada diri kita. Demikian juga di dalam hal ini ikhwan fillah. Ya, kita memerlukan nasihat dan masukan dari orang lain untuk memperbaiki diri. Karena tidak mungkin kita memperbaiki diri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk tawasi bil haqqi, tawasi bis sabri, dan tawasi bil marhamati. Nah, demikian. Saling bernasihat atau saling berwasiat, saling nasihat, saling menasihati di dalam kesabaran, kasih sayang dan kebenaran. Nah, demikian ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, baik. Jadi anggaplah seperti itu.
Jangan merasa kalau kita menerima nasihat, ada orang yang seperti itu perasaannya. Kalau dia menerima nasihat dari orang lain berarti saya lebih rendah daripada orang itu. Ada itu perasaan seperti itu. Wah, maka dia gengsi untuk menerima nasihat dari si fulan. Kenapa? Nah, kalau saya terima nasihatnya berarti saya lebih rendah. Ada perasaan seperti itu. Jadi menerima nasihat itu bukanlah kerendahan diri, menunjukkan kita rendah daripada yang memberi nasihat. Ya belum tentu. Ya, ikhwani fillah azan. Bahkan menerima nasihat itu adalah suatu tanda besarnya jiwa kita. Ya, tingginya apa? Ya, jiwa kita, mulianya diri kita. Nah, demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, perumpamannya adalah seperti itu tadi ya. Yaitu seperti orang yang bermain bola misalnya. Allah ada penonton. Ya, penonton melihat. Ya, orang-orang yang bermain bola itu. Wah, pemain bola itu banyak kali dikritik kan begitu ya. Wah, kamu salah itu. Harusnya lari ke sana, jangan lari kemari. Ya. Biasanya penonton lebih pintar. Kan begitu ya, karena dia melihat dari luar. Ya wajar kalau dia melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain. Tidak lantas berarti pemain itu lebih bodoh atau penonton itu lebih pandai bermain bola daripada yang pemain itu. Ya, tentunya lebih jelas. Ya, pemain itu lebih ahli. Ya, hanya saja dia juga perlu apa? Masukan dari penonton. Nah, demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi terimalah ya masukan, kritikan dari penonton. Anggap saja ya, saudara-saudara kita yang di sekeliling kita ini penonton, yang menonton aksi kita. Ya, dan mereka memberikan masukan untuk kemajuan kita, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita. Nah, demikian kualitas. Hendaklah ia selalu bersikap tawadhu dan berbaik sangka kepada sahabat-sahabatnya serta berburuk sangka kepada diri sendiri. Nah, berburuk sangka kepada diri sendiri. Yaitu ini penting. Ya, sebagian orang kebalikannya. Dia terlalu berbaik sangka kepada dirinya dan selalu berburuk sangka kepada orang lain. Ini terbalik. Seharusnya seorang itu harus lebih banyak berbaik sangka kepada orang lain dan berburuk sangka kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya berburuk sangka kepada dirinya sendiri? Yaitu dia menyikapi ataupun dia merasakan bahwasanya kesalahan itu ada pada dia, bukan pada orang lain. Ya, kekeliruan itu ada pada dirinya, bukan pada orang lain. Nah, demikian. Dan di antara terapi pengobatannya adalah meminta kepada Allah kesembuhan bagi penyakit hatinya. Ya, yaitu berdoa, memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari sifat gurur ini, ujub ini. Ya, sifat gurur dan ujub ini. Memohon kepada Allah, karena ini adalah masalah hati. Ujub itu penyakit hati, gurur itu penyakit hati, dan hati itu ada di antara dua dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sekehendaknya. Maka mintalah kepada Allah keteguhan di atas agamanya dan kesembuhan dari penyakit hati kita. Dan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepada kita kekurangan-kekurangan diri sendiri. Ya, jarang orang itu yang mau menyorot dirinya sendiri. Ya, lebih suka dia menyorot orang lain daripada menyorot diri. Maka dari itu, ya dianjurkan kepada setiap muslim untuk menyisihkan dari sebagian waktunya beberapa saat untuk merenung menyendiri, ya, khalwat ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis, 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya apa? Rajulun dzakarallaha khalian, seorang laki-laki yang ingat Allah sendirian. Fafadat aina, lalu tumbuhlah kesadarannya hingga meneteslah air matanya. Nah, demikian ya Fanifidin. Jadi sisihkanlah waktu untuk merenungi diri, ya, menyorot diri, ya, hingga ia terhindar dari sibuk mengurus aib orang lain dan sibuk mengurus aib dirinya sendiri daripada mengurus aib orang lain. Terapi lainnya adalah hendaklah ia menyadari bahwa seorang itu menjadi lemah bila berdiri sendiri, akan tetapi menjadi banyak dan kuat bila bergabung dengan teman-temannya. Orang yang mempunyai anggapan bahwa ia tidak pantas untuk beramal
hendaklah ia berusaha untuk melakukan menghilangkan kesan ini dari dirinya. Ya, kesan ini dari dirinya, yaitu dia merasa tidak mampu untuk beramal. Yaitu penyakit yang kita sebutkan tadi, yaitu penyakit istihanah bin nafsi, merasa kerdil tadi. Kita akan menjadi kuat dengan orang lain, dan kita tidak akan bisa berdiri sendiri. Nabi saja, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, itu Allah Subhanahu Wa Taala sertakan bersama beliau sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat-sahabat Nabi. Nabi tidak berdiri sendiri. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya, Allah Subhanahu Wa Taala menyertakan bersama beliau sahabat-sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar rahamau bainahum. Coba lihat, Nabi itu selalu ada hawari, sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau. Jadi kita butuh sahabat, kita butuh rekan, kita butuh sejawat, kita butuh sesuatu yang bisa menguatkan kita jika kita lalai dan lengah. Nah, demikian yang kami sedih. Jadi intinya adalah kalau kita ingin selamat dari penyakit futur, kita harus menjaga, merawat persahabatan kita, terutama orang saleh. Kalau kita punya sahabat orang saleh, maka janganlah kita menyia-nyiakan ini. Ini nikmat besar. Ada sebagian orang justru dia selalu mencari masalah dengan temannya yang saleh, sehingga dia renggang. Itu kerugian. Ya. Apalagi pada masa sekarang ini, pada zaman sekarang ini, mencari orang yang baik itu susah. Nah, kalau dia merenggangkan diri dengan orang-orang saleh, ya, semakin sedikit teman-temannya dari kalangan orang saleh, maka akan kita katakan semakin besar kemungkinan dia jatuh dalam perangkap setan. Maka dari itu Ibn ya, peliharalah persahabatan kita dengan orang-orang saleh, pergaulan kita dengan orang-orang saleh. Jangan menjauh dari mereka dan rawatlah hubungan kita dengan mereka, karena tidak akan mungkin kita dapatkan lagi orang-orang seperti ini di lain waktu. Nah, demikian azanillahu wa jami'an. Pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan sebab pertama penyakit futur, yaitu al-ghurur, tajuk terhadap diri sendiri, dan sikap al-istihanah, yaitu merasa kerdil dengan diri sendiri. Baik, akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.